Selamat berjumpa kembali di Setiawan Channel. Hari ini kita akan mendengar sebuah upload video yang cukup menarik untuk kita telaah bersama. Video ini mari kita simak dengan baik supaya kita bisa memahami bagaimana sikap kita nantinya ketika mendengar video ini yang sudah diupload dan sudah didengar oleh banyak orang. Biarlah ini kita pahami dulu, kita pelajari secara seksama, tidak perlu kita merespon secara negatif terlebih dahulu, tetapi nanti kita bersikap seperti apakah sikap kita ketika melihat video ini. Sebab video ini mulai beredar dan banyak dicuplik oleh beberapa YouTuber bahkan di tempat-tempat lain, menjadi pembicaraan yang hangat. Sebab ini mulai menyangkut salah seorang pribadi hamba Tuhan yang kemudian beliau seorang hamba Tuhan yang menyampaikan ini, beliau mendapatkan mimpi. Seperti apakah mimpi itu? Mari kita simak videonya sebentar lagi. Salam alaihim bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Cepat saja ya. Bertemu arwah Pariyaji. Bapak Ibu Saudara, tadi malam sekitar hampir jam 3 lah. Biasa saya kalau jam 3 lewat sedikit saya sudah bangun. Di dalam sekitar menjelang jam 3 itu saya bertemu dengan arwahnya Pariyaji. Lalu dia bilang begini, Pak Pendeta Henry Tan, tolong saya dibantu, tolong saya dilepaskan dari siksaan ini. Saya panas sekali, saya sakit sekali, saya menderita kesakitan. Ya, tolong saya dipindahkan, saya tidak mau di sini. Ya, kepanasan, ya, kemudian haus luar biasa, sakit. Itu di sana itu banyak pendeta-pendeta, ya, pendeta-pendeta besar, semua ada di situ ternyata. Sama semua juga pada kehausan, kepanasan, ya. Belum pernah kami rasakan waktu dulu kami di bumi pun belum pernah merasakan gerah kepanasan seperti ini. Tidak ada air sama sekali. Tolong Pak Pendeta Henry Tan, saya dipindah, minta tolong saya dipindah, begitu ya. Lalu saya terbangun. Berarti mimpi, Pak. Tidak tahu ya apakah mimpi atau di dalam roh, ya. Saya dapat pesan seperti itu. Bapak Ibu Saudara, lalu saya cek dong. Saya cek kira-kira di mana ini arwah Pariyaji ini, ya. Saya coba cek di Lukas pasal 16. Ternyata itu di alam maut, ya. Persis kata-katanya persis loh. Saya kehausan, saya panas, saya menderita di alam maut. Ya. Lalu di sana ada pendeta-pendeta yang dulu disanjung-sanjung, gitu. Termasuk ya segala pendeta yang dulu katanya mengadakan mujizat-mujizat itu, ya. Ternyata semua masuk ke alam maut, ya. Ya. Terus saya cek, apakah di alam maut masih saling kenal, ya kan? Saya cek dong. Ternyata masih, Saudara. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 16, yaitu ayat 33, itu kan arwahnya Pariyaji kan ada di alam maut. Dia kenal, bahkan dia juga kenal Lazarus yang di Firdaus. Jadi di alam maut itu saling kenal. Lalu dia mencoba seperti yang dilakukan oleh orang kaya di dalam kisah Lukas 16 itu. Orang kaya itu coba berhubungan dengan orang hidup. Lalu arwahnya Pariyaji ini coba berhubungan dengan saya. Ya, saya tidak tahu apa alasannya. Yang jelas hanya saya Pendeta Henry Tandianta yang mengatakan Pariyaji ke alam maut, karena dia pulang ke rumah Bapa. Tidak ada Bapa di surga, Bapa itu adanya di alam maut. Dan ternyata benar, semua pendeta-pendeta zaman dulu yang selalu mengatakan pulang ke rumah Bapa, ternyata di alam maut. Dan di alam maut masih saling kenal, ya. Antara ini Pariyaji, ini lagi sama
siapa dulu yang pendeta-pendeta lama itu ya, yang terkenal itu semua ternyata ke alam maut karena pulangnya ke rumah Bapa. Lalu Pak Haji ini minta tolong, pokoknya minta tolong, saya dipindah, saya tidak mau. Ya, saya tidak sempat jawab, gitu. Saya cuma mikir doang, ini siapa Pak Haji ini ya? Ya, saya coba cari tahu siapa Pak Haji ini. Ya, kok dia ada di alam maut? Lalu saya lihat di tayangan YouTube, oh ternyata saya pun pernah ngomong hal yang sama. Pak Haji Henry Tandianta ini ya menyatakan bahwa Anda 100% ke alam maut karena kamu pulang ke rumah Bapa, dan ternyata benar. Ya, lepas dari ini semua, saya tidak tahu ya, saya tidak tahu. Saya hanya bisa saja itu penglihatan dalam roh, Tuhan izinkan untuk nyatakan kebenaran bahwa semua penyembah Bapa ujung-ujungnya alam maut. Ya, mengapa saya yang dipilih? Ya, karena saya satu-satunya orang dari seluruh Indonesia ini yang berani mengatakan, Pak Haji, kamu ke alam maut. Hanya Henry Tandianta. Ya, berdasar ayat Alkitab saya menyampaikan ya bahwa orang yang pulang ke rumah Bapa mustahil dia ke Firdaus, sebab di Firdaus, di surga tidak ada Bapa. Bapa yang ada adalah Bapa di alam maut, iblis yang jadi bapamu. Dan ternyata benar, dia berusaha seperti orang kaya di dalam Lukas 16 ya, ayat mulai dari 23 sampai 30 itu berusaha untuk kontak dengan orang hidup. Ya, mungkin dengan istrinya atau dengan anaknya tidak bisa, lalu kontaknya dengan saya. Ya. Ya begitu Bapak Ibu Saudara, memang mengerikan ya. Anda yang masih pulang ke rumah Bapa, tak kasih tahu Bapa itu tempatnya di alam maut. Ya, sembahlah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Maka kamu akan mati dalam Kristus dan kamu pasti ke Firdaus. Ya, 1 Tesalonika 4 ayat 16. Nanti kamu dibangkitkan hanya yang beriman pada Kristus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah. Tidak ada yang lain, tidak ada lagi Bapa dalam nama Yesus, Bapa, Anak, Roh Kudus, Tritunggal yang Maha Kudus, tidak ada. Allahnya orang Kristen itu Yesus Kristus. Dan tidak pernah ada orang meninggal kok pulang ke rumah Bapa, itu nggak pernah ada. Clear? Ya, itu kesaksian dari saya tidak tahu siapa Pak Haji ya. Cuman dia ngomong gitu Pak Haji. Mungkin di Indonesia ini banyak kali yang namanya Pak Haji ya. Ya. Pak Haji, Pari tidak Aji ya. Aji maupun tidak Aji ya. Mungkin banyak orang di Indonesia ini yang namanya itu ya, saya tidak tahu. Saya hanya menyampaikan saja, tetapi satu hal yang valid bahwa semua yang pulang ke rumah Bapa ujung-ujungnya ke alam maut, karena Bapa yang dimaksud adalah Bapa iblis. Tidak pernah ada di surga Bapa. Tidak pernah ada Bapa di surga. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Setelah kita mendengar video yang sudah diupload tadi, yang sudah ditayangkan tadi, nah, yang menjadi problem sekarang adalah yang pertama, respon kita. Sebagai netizen, orang yang mendengar hal ini, respon kita apa? Saudara, ketika kita melihat hal ini, kita tidak perlu merespon terlebih dahulu menjadikan negatif, karena kita sendiri tidak tahu apakah Bapak Haji ada di dalam Firdaus atau ada di dalam Hades atau neraka yang mungkin ditulis, yang disampaikan oleh Pak Hendrita. Nah, kita alangkah baiknya kita bersikap dengan baik saja. Nah, begitu juga kita ketika kita mendapatkan mimpi, katakanlah seperti Pak Hendrita tadi mendapatkan mimpi, bahwasanya menyatakan mimpi itu yang menyatakan bahwa Bapak Haji ada di dalam neraka, belum tentu kebenaran itu bisa dibuktikan. Kalaupun itu benar, kenapa? Karena kita tidak bisa menghadirkan di dalam kenyataan ini. Sedangkan dalam sebuah hukum saja, kita untuk menghadirkan sebuah kebenaran harus ada saksi dan harus ada fakta. Nah, itu urusan Tuhan. Kita tidak akan pernah tahu kecuali yang ditulis di Alkitab, sebuah fakta kebenaran yang Yesus nyatakan. Tapi kita menghadapi saudara kita yang meninggal sudah dipanggil Tuhan sekalipun, kita tidak akan pernah tahu kondisinya dia sekarang bagaimana. Apakah dia ada dalam Firdaus atau dalam Hades, kita juga tidak tahu. Pak, kan bukankah bisa dilihat dari perbuatannya? Ya, bisa dilihat dari perbuatannya.
tapi perbuatan juga bisa untuk menutupi kekurangannya. Contoh, perbuatannya baik, hatinya jahat juga di mata Tuhan tidak berkenan. Karena Tuhan akan menghakimi dimulai dari hati kita. Karena perbuatan itu bisa menutupi. Bisa untuk menutupi apa yang sedang terjadi dalam hatinya. Orang bisa berbuat baik terhadap sesama, tapi hatinya belum tentu baik. Nah, oleh karena itu, bagian kita hari ini ketika kita melihat hal ini, mendengar video yang disampaikan tadi, mari kita bersikap dengan baik. Begitu juga untuk saya sampaikan kepada hamba Tuhan Pak Hendri Tan, kalaupun kita mendapat mimpi, kita simpanlah mimpi itu. Karena itu nanti bagiannya Tuhan yang akan menguji, Tuhan yang akan mengukur bagian setiap orang, bukan kita. Kalaupun itu mimpi itu benar, sudahlah kita simpan, nanti akan Tuhan tunjukkan nantinya. Kalaupun itu salah, maka itu akan menjadi sebuah fitnah. Kenapa menjadi fitnah? Karena kita tidak tahu kebenaran, tapi kita menyatakan bahwa itu benar. Itu fitnah. Sekalipun itu hanya pernyataan. Oleh karena itu kita jangan mudah terlibat di dalam berita-berita yang kita sendiri tidak tahu. Ketika berita itu tidak benar dan tidak tahu, kita sendiri tidak melihat dan kita sendiri tidak paham, kita ikut-ikut menyampaikan sebagai kebenaran, maka itu akan menjadi sebuah fitnah yang menyakitkan. Nah, oleh karena itu ayo kita bersikap dengan baik. Kalaupun itu mimpi, janganlah di-upload di video, simpan di dalam hati kita. Karena kita sendiri tidak tahu. Kalau itu salah, maka jadi fitnah. Nah, oleh karena itu ayo kita tata dengan kata-kata kita. Awasilah hidup kita. Di dalam 1 Timotius 4:16 dikatakan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Perhatikan, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Kenapa demikian? Karena kita sendiri sedang berjuang. Baik jemaat, pendeta ini kita sedang berjuang. Pendeta yang memahami firman juga akan dituntut Tuhan lebih daripada seorang jemaat yang tidak memahami firman. Kita akan dituntut lebih. Hamba-hamba Tuhan akan dituntut lebih daripada yang lain. Dan kita akan sedang berjuang pada akhirnya apakah kita berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Bahkan Matius 7:21 dikatakan firman Tuhan, tidak semua orang berseru-seru masuk kerajaan surga. Meskipun engkau sudah mengusir setan, bernubuat demi namaku, aku tidak kenal engkau, karena engkau tidak melakukan kehendak Tuhan. Saudara, kita tidak tahu apa yang dilakukan seseorang atau pribadi itu. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi Tuhan melihat dimulai dari hati. Tuhan menghakimi mulai dari hati. Penghakiman dimulai dari hatimu. Benar enggak hatimu? Tulus enggak? Murni enggak? Perbuatanmu bisa menutupi hatimu, tapi hatimu terbuka di hadapan Tuhan. Perbuatanmu dilihat orang nampak baik, tapi hatimu belum tentu baik. Nah, oleh karena itu, janganlah kita menjadikan kita seakan kita tahu segalanya. Bahkan firman Tuhan mengatakan, sekalipun setiap orang yang berkata mengasihi Tuhan tapi membenci saudaranya, di dalam hati membenci dalam hati, maka engkau berada di dalam kegelapan. 1 Yohanes dikatakan demikian. Engkau berada dalam kegelapan sampai sekarang. Artinya, bagi Tuhan hubungan dengan sesama itu lebih utama dari sekedar kegiatan ibadah. Sekalipun kau ibadah tapi hatimu jahat, juga percuma di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu, biarlah kita sedang berjuang ini, kita menata diri dengan baik. Baik hamba Tuhan, baik jemaat, kita sedang menata diri. Perjuangan kita sampai akhir. Awasilah dirimu sendiri. Belum tentu kita jemaat juga akan masuk Firdaus. Belum tentu sekalipun pendeta akan masuk Firdaus. Belum tentu Pak Hendri Tan yang mengatakan bahwasanya melihat Pak Pariaja ada dalam neraka, Pak Hendri Tan juga akan masuk ke Firdaus. Karena Pak Hendri Tan masih berjuang, masih diperjuangkan hidupnya. Jangan sampai nanti Matius 7:21 terjadi. Sekalipun kau bernubuat demi namaku, mengusir setan demi namaku, aku tidak kenal engkau. Yuk kita awasilah hidup kita awasilah ajaran kita. Bertekunlah, saya lanjutkan. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu. Perhatikan, menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Artinya ini adalah untuk hamba-hamba Tuhan. Awasilah dirimu. Jangan sampai pengajaranmu atau pernyataan kita salah. Kalau pernyataan kita salah, kita juga tidak akan menerima anugerah yang terbaik dalam kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Awasilah dirimu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar. Nah, baik, biarlah setiap kehidupan kita yang tadi kita sudah melihat
video tadi kita responi dengan tenang. Tidak perlu kita menyerang satu dengan yang lain, tapi mari kita bersikap dengan baik. Awas-awasilah dirimu sendiri, awas-awasilah hidupmu sendiri, awas-awasilah ajaranmu sendiri. Apakah engkau sudah berkenan di hadapan Tuhan daripada engkau melihat orang lain? Awasilah dirimu daripada mengawasi orang lain, karena engkau sendiri belum tentu benar di hadapan Tuhan. Karena engkau sendiri belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu, hai setiap kita umat Tuhan, baik hamba-hamba Tuhan. Karena apa? Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kebenaran itu, dan kita akan menerima apa yang sudah kita ajarkan, apa yang sudah kita lakukan, baik dalam hati, pikiran, dan perbuatan. Karena dosa dimulai dari hati dan pikiran, baru perbuatan. Biarlah kita tetap mengawas-awasi diri kita, mengawasi ajaran kita. Saya percaya setelah kita melihat video kita akan diberkati. Ya, dukung channel ini supaya semakin banyak hal-hal yang baru yang akan memberkati kita semua, dengan subscribe, like, comment, and share supaya kita semakin diberkati. Tuhan memberkati.